Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Syatun Fitria dari Pendidikan Kimia Angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan sedikit menerangkan mengenai manfaat bunga telang atau dalam bahasa latinnya Slytheria ternatea bagi kesehatan manusia. Oke, bunga telang. Bunga telang merupakan tanaman merambat menahun yang tergolong dalam keluarga Fabaceae atau polong-polongan. Telang merupakan herbal yang boleh dikatakan istimewa di dalam pengobatan tradisional. Seluruh bagiannya mulai dari akar hingga bunga dipercaya memiliki efek mengobati dan memperkuat kinerja organ. Khasiat tanaman ini diakui dalam pengobatan tradisional berbagai peradaban, terutama di Asia dan di Amerika. Nah, tradisi pengobatan diantaranya itu di India. Di India, itu bunga telang digunakan untuk memperlancar menstruasi, melawan bisa ular dan sengatan kalajengking. Sedangkan di Arab Saudi, daun, biji, dan bunga telang dimanfaatkan untuk mengobati penyakit liver atau hati. Di Madagaskar, daun telang digunakan untuk meredakan nyeri sendi, sedangkan di Myanmar, campuran jus bunga telang dan susu digunakan untuk menyembuhkan sakit mata. Untuk di Indonesia sendiri, khususnya masyarakat Betawi, bunga telang ini digunakan untuk membuat jernih pada mata bayi. Sejak tahun 1950-an, tanaman telang telah menjadi objek penelitian ilmiah khususnya untuk mengonfirmasi manfaatnya sebagaimana yang diklaim dalam pengobatan tradisional. Publikasi ilmiah pertama adalah pada tahun 1954 yang melaporkan kandungan asam lemak pada biji telang. Sementara itu, manfaat fungsional telang yang pertama kali mendapatkan konfirmasi ilmiah adalah efek diuretik dari akar telang pada tahun 1962. Bunga telang sendiri merupakan salah satu dari sumber tanaman dengan kadar polifenol relatif tinggi, sehingga potensial memberikan manfaat kesehatan bagi manusia. Penelitian yang mengungkapkan manfaat ekstrak bunga telang sebagai antioksidan, anti-diabetes, anti-obesitas, anti-inflamasi, anti-asma, dan anti-kanker, dan beberapa manfaat fungsional lainnya. Ya, yang pertama itu sebagai antioksidan. Sebagian besar peneliti telah menyebutkan bahwa kemampuan bunga telang sendiri itu bisa mereduksi senyawa radikal masih lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan vitamin C. Studi terhadap aktivitas antioksidan 15 jenis bunga menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang merupakan salah satu dari bunga yang memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi. Potensi ekstrak bunga telang kemudian dipelajari lebih lanjut untuk melihat efektivitasnya di dalam melindungi sel dari kerusakan akibat oksidasi. Satu penelitian menunjukkan bahwa ekstrak bunga telang melindungi eritrosit anjing dari hemolisis dan kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh 2,20-asobis 2-metil-propanimidamide dihidroksiluride atau AAPH. Nah, ekstrak bunga telang juga efektif melindungi sel-sel kulit dari tekanan oksidatif yang diinduksi oleh hidrogen peroksida dan sinar ultraviolet yang membuatnya potensial sebagai kosmetika untuk memperlambat kulit keriput. Jadi untuk teman-teman bisa mencoba membuat face mix dengan menggunakan air dari bunga telang. Nah, dalam studi lain, sifat antioksidan dalam ekstrak bunga telang memfasilitasi produksi partikel magnesium oksida, bahan yang semakin banyak digunakan untuk aplikasi biomedis.
selanjutnya yaitu antidiabetes. Diabetes sendiri merupakan gangguan metabolik yang ditandai oleh terjadinya hiperglikemia atau gula darah tinggi, dislipidemia atau gangguan metabolisme lipoprotein, dan metabolisme protein abnormal akibat terganggunya sekresi dan atau kerja insulin. Sedangkan untuk prosedur yang paling umum untuk menguji potensi antidiabetes suatu bahan adalah dengan mengukur efek hipoglikemia atau antihiperglikemia, menurunkan gula darah. Bahan tersebut pada hewan percobaan biasanya adalah tikus yang dibuat mengalami diabetes dengan cara diinduksi alloxan. Nah, Daisy pada tahun 2019 ini melaporkan bahwa ekstrak bunga telang menghambat aktivitas enzim gluconeogenik glukosa 6-fosfatase dan sebaliknya meningkatkan aktivitas enzim glukakinase. Glukakinase merupakan enzim yang bertanggung jawab untuk mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang merupakan langkah pertama untuk membatasi metabolisme glukosa. Potensi ekstrak bunga telang untuk menghambat enzim alfa amilase pankreas dan alfa glukosidase usus besar telah pula dibuktikan. Sedangkan menurut Boricaret tahun 2018, kombinasi bunga telang dan buah delima itu menghasilkan aktivitas hipoglikemik yang setara dengan obat diabetes metformin. Nah, selanjutnya untuk anti-obesitas, anti-hiperlipidemik, dan regulasi kolesterol. Obesitas terkait dengan pembentukan jaringan lemak, oleh karena itu potensi suatu bahan aktif sebagai anti-obesitas seringkali dipelajari melalui kemampuannya menghambat adipogenesis atau pembentukan jaringan lemak pada preadiposit 3T3L1 atau lini sel yang diisolasi dari jaringan embrio tikus Swiss albino. Nah, aktivitas anti-adipogenesis ekstrak bunga telang ini baru-baru ini dilakukan atau dilaporkan oleh Cayaratanasin tahun 2019. Sementara itu, dalam rangkaian kajian terhadap aktivitas ekstrak bunga telang melawan diabetes pada tikus percobaan, peran bunga telang untuk menurunkan trigliserida dan total kolesterol darah dan meningkatkan kadar kolesterol HDL telah dibuktikan pula. Selanjutnya, antiinflamasi dan analgesik. Nah, efek antiinflamasi dan analgesik ekstrak petroleum ether bunga telang masing-masing dengan kadar 200 mg per kilogram berat badan dan 400 mg per kilogram berat badan pada tikus percobaan dilaporkan oleh Syam Kumar dan Iswar pada tahun 2012. Nah, sekalipun demikian, efektivitas masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan obat antiinflamasi dan analgesik komersial. Nah, sebagai kompleks dengan sumber antosianin lain, ekstrak juga menunjukkan aktivitas antiinflamasi yang potensial. Selanjutnya, anti-asma. Salah satu khasiat bunga telang yang dipercaya di dalam pengobatan tradisional India adalah untuk menyembuhkan asma dan meredakan batuk. Asma merupakan gangguan inflamasi kronik pada saluran pernapasan yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami batuk dan sesak nafas. Serangkaian studi telah dilakukan untuk menginformasikan kinerja bunga telang sebagai anti asma dan pereda batuk. Rangkaian studi ini meliputi aplikasi ekstrak bunga telang dosis tinggi, yakni dosis 100, 200, dan 400 mg per kilogram berat badan hewan percobaan sebagai anti asma akut dan kronis.
meredakan batuk yang diinduksi sulfur dioksida dan asam sitrat, serta aktivitas antiinflamasi pada tikus yang diinduksi karagenan dan asam asetat. Rangkaian studi tersebut menghasilkan satu kesimpulan bahwa ekstrak bunga telang yang terstandar berpotensi sebagai terapi alternatif dalam penanganan asma yang diinduksi oleh alergi. Selanjutnya itu anti kanker. Aktivitas antiproliferatif ekstrak lipofolik dan hidrofolik bunga telang terhadap lini sel kanker laring HEP2 human epithelial tipe 2 itu dilaporkan oleh Seneat tahun 2016 dengan ekstrak hidrofilik menunjukkan efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan ekstrak lipofilik. Nah, penelitian ini membawa kepada salah satu perkiraan bahwa fraksi hidrofilik sendiri pada bunga telang berperan lebih efektif sebagai anti kanker dibandingkan dengan fraksi lipofiliknya. Untuk efek sitotoksik in vitro dari ekstrak petroleum ether dan etanol bunga telang menggunakan metode Trypan Blue Exclusion menunjukkan bahwa 500 mg per mili ekstrak petroleum ether dan metanol membunuh masing-masing 100% dan 80% lini sel DLA. Nah, selanjutnya itu ada komponen bioaktif pada bunga telang. Komponen metabolit primer utama pada bunga telang adalah lemak, yaitu sebanyak 32,9% per berat kering. Berikutnya adalah karbohidrat sebanyak 29,3% dan serat kasar sebanyak 27,6%. Sementara itu, protein dijumpai dalam kadar yang relatif kecil, yakni 4,2%. Ini menurut NEDA tahun 2013. Nah, komponen bioaktif pada bunga telang sendiri yang diperkirakan memiliki manfaat fungsional berasal dari berbagai kelompok senyawa fitokimia, yaitu fenol berupa flavonoid, asam fenolat, tanin, dan anthraquinone. Terpenoid berupa triterpenoid, saponin, tocoferol, fitosferol, dan alkaloid. Menurut sumber lain, kandungan total senyawa fenol pada bunga telang berkisar antara 53-460 mg ekuivalen asam galat per gram ekstrak kering. Senyawa-senyawa fenol tersebut terdiri dari flavonoid dan fenolat dan juga tanin. Komponen bioaktif bukan fenol yang telah diidentifikasi pada bunga telang adalah kelompok senyawa fitosterol, terpenol, gula alkohol, alkil, aldehid, dan peptida. Untuk teman-teman juga bisa mencoba membuat minuman bunga telang. Caranya itu gampang sekali ya. Pertama, kalian itu siapkan dulu bunga telangnya yang kering maupun yang baru kalian petik. Terus setelah itu ditambahkan dengan air yang mendidih. Kalau teman-teman pengen yang manis bisa ditambahkan dengan madu. Terus dikasih jeruk nipis sedikit. Setelah itu sudah bisa diminum. Nah, berikut ini adalah sumbernya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ilmu atau yang tadi sudah saya sampaikan menjadi pelajaran dan menjadi ilmu yang baru bagi kita semua dan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.